Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peminatan yang bertopik kerajaan-kerajaan besar bercorak maritim di Indonesia ketika masa Islam. Nanti yang kita bahas yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah Kerajaan Aceh, dan yang ketiga Kerajaan Demak, keempat adalah Kerajaan Banten, dan yang terakhir nanti kita bahas mengenai Kerajaan Makassar atau Gorontalo. Kita bahas dulu di yang Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum Kerajaan Samudra Pasai sebenarnya sudah ada kerajaan yang pertama yaitu Perlak. Kemudian ketika Perlak itu runtuh, kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini menggantikan dari Kerajaan Perlak. Kayak gitu ya. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13. Adapun raja yang pernah memerintah antara lain yaitu adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Al-Tahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abidin. Kita lanjut Kerajaan Aceh. Seiring kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang tadi ya, Malaka yang dipimpin Sultan Iskandar Shah berkembang menjadi kerajaan maritim. Ketika tahun 1511, Malaka itu dikuasai oleh penjajah Portugis. Maka dari itu, pusat perdagangannya itu berpindah di wilayah Aceh dan Banten. Banyaknya pedagang yang meninggalkan Malaka menjadikan Aceh itu semakin ramai. Seiring dengan ramainya perdagangan di Aceh maupun di Banten, Aceh menjadi kerajaan besar di sini. Kemudian adapun raja yang memerintah kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Muhammad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Auluddin Riyayat Shah, kemudian Al-Qahar dan lain-lainnya. Kita lanjut di Kerajaan Demak, yaitu kerajaan yang di Jawa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama kali di Jawa. Kerajaan Islam ya, bukan kerajaan Hindu-Buddha. Raja yang pernah memerintah kerajaan Demak antara lain Raden Patah, Pati Unus, kemudian dan Sultan Trenggono. Kita bahas Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini berusaha menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok Jawa. Adapun raja yang pernah memerintah kerajaan Banten antara lain yaitu Sultan Hasanuddin, Sultan Yusuf, kemudian Sultan Muala Muhammad, kemudian Sultan Abu Mufakir dan lain-lainnya. Dan yang terakhir kita bahas adalah Kerajaan Makassar atau Gorontalo. Pada abad ke-16, di Sulawesi ada kerajaan yang bercorak Islam. Pada tahun 1528, Kerajaan Gorontalo melakukan persekutuan sehingga membentuk kerajaan yang bersama yaitu Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ini mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Maleku Said. Dan masa pemerintahan Hasanuddin sangat menentang kebijakan-kebijakan dari VOC atau penjajahan VOC. Pengaruh Islam dalam kehidupan Indonesia masa kini. Jadi di sini saya akan bahas mengenai pengaruh-pengaruh dari masa Islam yang hingga saat ini masih berlangsung. Yang pertama yaitu seni bangunan seperti masjid dan keraton. Kemudian kaligrafi. Selanjutnya pentas seni, yaitu seperti contohnya debus, tari, wayang, dan sebagainya sebagai media untuk melakukan penyebaran Islam pada waktu itu dan sekarang masih diterapkan seni-seninya ya. Kemudian sastra seperti hikayat, babat, dan suluk. Dan yang terakhir yaitu tradisi dan upacara. Terima kasih, di sini sudah selesai. Semoga informasi yang singkat ini menambah wawasan kalian. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.